yang akan dibawakan oleh pemateri senior kami, yaitu Pak Bahrun, Bu Aspina, dan Bu De Yuli. Dengan hormat, saya sebutkan namanya. Ya, baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon Pak Lalu untuk memimpin doa dan laporan. Silakan Pak. Siap. Mohon izin pimpinan. Perhatian seluruh peserta. Duduk siap, gerak. Lapor. Daftar calon PNS Angkatan 31 hadir lengkap, siap mengikuti coaching. Laporan saya terima. Awali dengan doa. Laksanakan. Laksanakan. Untuk mengawali coaching pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Lalu untuk pimpin doa dan laporannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin Pak Bahrun, Ibu Aspina, dan Bude, saya pindahkan ke kelompok. Oke, siap. Ya. Kelompok berapa lagi saya ini? Saya tidak pernah hafal kelompok, Pak. Yang saya tahu. Iya. Makanya lebih langsung saja digiring ke room kecil. Iya. Saya itu paling tidak pernah hafal kelompok. Cuma tahu angkatan saja, ngajar angkatan 31. Sudah Anda tahu kelompok. Biasanya muncul itu kelompok. Oh, baik, silakan di-join. Terima kasih. Pak Regi, Bude lagi mengawas angkatan 98 sama Pak ini. Kutukan nih. Siap. Baik, selanjutnya saya persilakan pada Bu Yuli untuk memulai materi pada hari ini. Silakan Bu. Ya, oke. Ini sudah masuk semua nih ya? Sudah lengkap. Berapa orang sih kelompok di sini? 11 orang, Bude. 11 ya, oke. Oke, ya, makasih Bu Risna selaku host di ruangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik, tunggu dulu. Oke, ya, adik-adik, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bersua di ruangan ini. Dan mungkin akan bingung ya adik-adik ya, di jadwal mungkin namanya Sigit Totok ya. Nah ternyata yang muncul kok Yuli Bude gitu, baru tulisannya Bude. Nah, dan ceritanya nanti Pak Sigit juga lagi ada tugas ya di tempat lain, maka Bude yang menggantikannya. Mudah-mudahan tidak ada bedanya dengan apa yang mau saya bawakan dengan Pak Sigit. Nah, nanti untuk tentang upload urusannya Pak Sigit. Saya hanya peran pengganti aja. Nanti apa yang harus diupload di LMS, semua itu nanti Pak Sigit ya. Nah, tugasnya apa, ikutin aja LMS yang ada di Pak Sigit. Nah, saya hanya mengantarkan apa yang mau dibuat. Oke? Nah, adik-adik alhamdulillah ya, sekali lagi. Pada hari ini kita termasuk sudah di penghujung ya, klasikal Zoom loh ya. Zoom-nya sudah di penghujung karena materi 1 sudah terselesaikan, materi kedua juga sudah terselesaikan, agenda 1 saya mereview kembali aja ya. Agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara. Yang adik-adik bawa adalah yang mau dibawa ke aksi perubahan, mohon maaf, aktualisasi habituasi 4 minggu yang akan datang adalah dari agenda 1, berarti adik-adik harus sudah memahami tentang penggunaan alat mencari isu utama. Sudah ya? Kemudian untuk mengaitkan ya agenda 1 ya, agenda 1 mengaitkan kegiatan dan isu
agenda 1 kan itu ya. Kemudian agenda 2 bagaimana mengaitkan tahapan-tahapan kegiatan dengan nilai dasar ASN. Ya enggak? Ya, kan gitu ya. Jadi untuk isu dan kegiatan penyebab semua sudah di bawah nih. Di bawah ini ya. Kan gitu ya. Agenda 1-nya Pak Sigit ya. Ya, berarti sudah dapat nih. Sudah dapat nih intinya nih. Isunya sudah dapat. Kemudian kegiatan-kegiatan alternatif sudah dapat nih. Nah, kemudian dari agenda 1 kita masuk agenda 2. Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar ASN yang isinya berakhlak ya. Nah, dari agenda 2, maka dari agenda 1 kita dari kegiatan tadi, maka kita kaitkan dengan tahapan-tahapan kegiatan dengan berakhlak. Kan gitu ya? Oke, setuju ya? Sudah ya, sudah paham. Terus agenda 3. Masuklah agenda 3. Agenda 3 ada 2 kan? Materinya manajemen ASN dan smart ASN. Kan gitu ya? Nah, pada saat agenda 3 lebih gampang. Ya, hanya mengaitkan isu, ya kan? Itu ya. Isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian mengaitkan ya kegiatan-kegiatan kita dengan 2 materi tadi. Nah, lebih gampang nih. Agenda 3. Yang paling repot adalah agenda 2. Ya. Satu kegiatan harus bisa dijabarkan menjadi beberapa tahapan. Setiap tahapan dikaitkan, dianalisa dari 7 dasar ASN, yaitu akuntabel, ya, kemudian kompeten, harmoni, ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu satu tahapan, kan gitu ya, dari 7 tahapan berikutnya. Sedangkan indikator perilakunya masing-masing nilai kan ada 3 ya, 3. Berarti indikator perilakunya kalau 7 kali 3 21, kan gitu ya. 21 indikator perilaku dicari lagi, dikaitkan dengan setiap tahapan, kan gitu ya. Nah, kemudian agenda 2 hanya melihat isu dan kegiatan. Oke, saya kira paham nih ya. Nah, itu semualah nanti yang mau dibawa ke agenda 4. Oke, paham ya? Agenda 4 yaitu apa? Agenda 4 apa sih? Habituasi dan aktualisasi, Bu. Yes, habituasi dan aktualisasi. Nah, sekarang sebelum saya ke sana ya, sebelum saya ke mana, ke arah sana ya, cuma 2 jam. Sekarang bisa adik-adik chatting di situ. Isinya apa sih agenda 4 ini nanti? Bu Deni masuk mau apain? Gitu. Coba chatting. Apa yang mau saya dapatkan di agenda 4 sekarang ini? Silahkan, apa ya? Oke, di chatting, di chat, langsung kirim. Nah, kira-kira mau apa ini 2 jam ini? Kok tulisannya coaching gitu ya. Agenda 4. Silahkan kirim. Ya, oke. Mentari sudah kirim. Hajar Afriani. Oke, ayo yang lain. Sudah kirim. Aulia juga sudah. Dewi Sulistia. Oke. Ayo. 11 orang loh nih. Baru 1, 2, 3, 4. Sudah 4 orang, 5 orang. Lalu di mana? Adistia, oke. Samsiar, oke. Nurvalida, ya. Ada yang belum nih? Nurwalida.
Ilmi Inayatul Fatika. Ya, sudah semua ya? Oke, ada yang belum selesai hitungnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini terakhir 7. Oke. Oke, ya terima kasih atas pendapatnya yang bisa coba ya. Cuma ada ini. Yang pertama, get izin join room dengan Hijriah. Aplikasi Zoom di laptop bermasalah, Bu. Ya, carilah masalahnya dan temukan sendiri masalahnya. Selesaikan sendiri. Oke. Nah, ini Mentari menyatakan bahwa 2 jam pembelajaran ini maka kita akan cara merumuskan rancangan aktualisasi. Oke, boleh. Nanti saya ajari ya. Kemudian Hajar itu menyatakan bahwa bimbingan untuk membuat rancangan dan hasil aktualisasi. Oke. Kemudian Aulia Rizky membantu merencanakan rancangan untuk aktualisasi ya. Nanti saya bantu deh. Jangan khawatir, merumuskan dan ini Dewi ya, merumuskan dan rancangan hasil aktualisasi boleh. Lalu di mana? Lalu siapa ya? Nah, lalu cara merancang laporan aktualisasi, oke. Kemudian Adistia membuat rancangan aktualisasi dan bimbingan, yes. Samsin, bukan Samson ya, Samsin. Bimbingan untuk rancangan aktualisasi boleh. Nurwali, bimbingan membuat rancangan. Ilmi Inayati atau Inayati? Ilmi Inayati yang mana? Ilmi. Bimbingan dan rancangan laporan aktualisasi membantu merumus Hijriah, membantu merumuskan rancangan dan bimbingan hasil. Oke, Aprimawati atau apa? Bimbingan rancangan aktualisasi. Oke. Ya, ternyata semua minta dibimbing nih, ceritanya dibimbing nih, minta bimbingan aktualisasi. Nah, sekarang saya sebelum lanjutkan, ini di ruangan ini sebagian besar tugasnya sebagai apa? Oh, ini golongan 2 ya? Oke, sebagian besar sebagai tenaga apa? Salah satu ketuanya yang mungkin bisa membantu. Ya. Sebagian besar perawat, Bu. Oke, perawat ya. Tapi ini provinsi ya, berarti perawat yang ada di mungkin di Undata ya, di Madani ya. Ya, itu. 2 itu ya. Atau ada di rumah sakit lain? Mohon izin, Bu. Unit kerja saya di Dinas Komunikasi Informatika Persalinan dan Statistik, Bu. Oh, beda ya. Ini di statistik ya. Oke, di jalur 2. Iya, di Kartini, Bu. Di Kartini. Oh, di Kartini. Oke, berarti ada satu yang dari statistik. Terus Mohon lalu izin, di mana? Bu. Mohon izin, Bu. Saya lalu sama Ilmi berada di Dinas Perhubungan Provinsi, Bu. Oh, berarti 2 orang ya. Lalu sama Ilmi ya. Ini di perhubungan. Oke. Nah, berarti ada 3 yang beda, yang lainnya adalah perawat. Gitu ya? Oke, supaya saya tahu ya, oke. Supaya kita bisa mencari sesuatu permasalahan yang diambil dari sebagian besar. Oke. Nah, jadi adik-adik sekarang mudah-mudahan termanfaatkan dengan baik waktunya karena hanya berakhir sampai di 10:30 ya. Kita berakhir sampai 10:30 atau 11:30 ya, jam 10. 11:30 ya, 11:30. Nah, gini. Jadi betul nanti di agenda 4 ini hari ini saya akan pembimbingan ya, pembimbingan apa yang mau dibuat pada saat menyusun rancangan. Jadi apa yang ditanyakan adik-adik akan saya terangkan. Tapi kok diterangkan jangan lama-lama pahamnya ya. Supaya tidak terlalu memakan waktu yang banyak, tapi kita langsung bisa action ngerjakan. Oke, kalau gitu saya coba share screen dulu. Jadi saya coba, oke. Bisa dilihat adik-adik? Saya, oke. Jadi ini. Jadi nanti kita akan membuat
laporan ya, sebuah rancangan aktualisasi. Jadi nanti judulnya ini, tapi jangan pusing, belum dibikin ya. Jadi ada ini mulai dari membuat judul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar perbaikan dan sebagainya. Nanti juga sudah menjadi membuat kata pengantar ya. Kemudian daftar isi, saya lihatkan ini. Jadi nanti di rancangan aktualisasi itu babnya hanya ada bab 2, bab 1 dan bab 2. Nanti yang mau saya terangkan bab ini dulu. Ya, bab 2 ini yang berat. Kalau bab 1 nanti gampang. Kita mungkin di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua nanti biar mudah-mudahan sudah dipegang Pak Sigit ya. Nanti saya akan di sini ya. Jadi ingat ya, di rancangan itu nanti lengkap. Nanti masih 4 kali ya, 4 kali pertemuan. Pertemuan kedua, ketiga kan 2 jam sampai 4 kali. Jangan khawatir, pasti bisa. Jadi nanti pendahuluan ada 5 anak subbab, kemudian rancangan aktualisasi ada 5 subbab juga. Nah, saya langsung fokus ke sini dan dengarkan baik-baik. Ini saya abaikan dulu. Ini bab 2. Jadi bab 2, kita coba nih. Bab 2 ya Bapak Ibu, adik-adik ya. Jadi bab 2 itu namanya rancangan aktualisasi. Nah, 2.1 itu nilai-nilai dasar ASN. Inilah kita ambil dari pembelajaran agenda 2. Ya. Agenda 2 siapa? Izin Bu, Pak Sigit Bu. Kalau agenda 1 Pak Bahrun. Oh gitu, oke. Jadi yang dibawakan Pak Sigit sendiri itu masukkan di sini. Ya, jadi berarti ini contohnya ya. Menulis tabel dulu. Ya, tabel itu kan ini ada tabel 2.1. Yang 2 itu adalah bab. Kan bab 2 nih. Ya, bab 2. 1 adalah tabel pertama nih. Nah, tapi kalau nanti tabel kedua berarti ya 2.2. Ini karena ini tabel pertama, maka 2.1. Bab 2 di tabel pertama. Paham ya? Nah, isinya apa? Ya, kau tulis nanti tabel apa nih? Kau tulis misalnya tabel nilai-nilai dasar ASN atau perilaku apa deh. Pokoknya yang sesuai ini. Tulis ya. Nah, isinya ini aja. Yang dibawakan Pak Sigit langsung aja masukkan nih. Enggak usah tambah-tambah. Kalau mau nambahi berarti sebelum tabel bisa ditambahi apa itu akuntabilitas, apa itu. Ya, itu boleh di atas sini ya, di atas sini dulu. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau mau nambahkan ya misalnya apa yang dimaksud berorientasi pelayanan, sekilas info saja. Kemudian apa itu akuntabel? Karena di tabel kan enggak ada nih. Ya kan? Arti daripada berorientasi ini enggak ada. Boleh tambahkan di sini, di atas ini boleh. Enggak ditambahkan juga enggak apa-apa. Ya, jadi monggo ya. Mau ditambahkan juga boleh, tapi yang singkat-singkat padat. Langsung tabel ini pun enggak apa-apa. Yang enggak boleh enggak ada tabel. Oke. Kalau untuk tambahan-tambahan di atas ini boleh. Ya. Yang enggak boleh enggak ada tabel. Jangan sampai sibuk di atasnya apa itu aktualisasi, apa itu maaf ya. Sibuk di apa itu berorientasi pelayanan, sibuk dengan akuntabel, tapi tabelnya enggak ada. Ya jangan. Intinya adalah tabel. Nah, tabel inilah dianggap kitab suci kita pada saat aktualisasi. Jangan lepas. Adik-adik harus paham betul ya. Kalau berorientasi pelayanan itu apa sih, perilaku yang mana? Ini yang harus betul-betul adik pahami. Dipegang terus ini ya untuk aktualisasi nanti merancang. Oke, ya ini bab 2 ya. 2.1 paham ya. Selanjutnya sampai 7 sudah. 2.2 berarti kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance, tambahin mungkin ya. Sesuai peraturan perundangan kalau nggak salah ya. Ada tambahnya gitu ya. Coba dilengkapi. Nah, coba dilihat kayaknya ada mewujudkan atau peran dan kedudukan dan peran ASN untuk
mewujudkan smart government sesuai peraturan perundangan atau apa? Coba tambahi yang bagusnya benar. Itu urusan adik-adik ya, tambahi. Smart agenda 3. Agenda 3 siapa Bapak kan? Izin Bu, Pak Pak Abu Bakar Al-Mahdali Bu. Ya sudah berarti Pak. Nah, jadi di situ nanti sama dengan tadi, adik yang pertama menjabarkan tentang manajemen ASN nih. Jadi yang merah ini artinya jangan ditulis merah ya. Ini untuk pegangan kami sebagai Widya Iswara gitu, nanti ditulis merah ini. Ini contoh ya. Jadi nih, jadi ceritanya adik-adik menceritakan ringkasan materi manajemen ASN. Nih, hasil pembelajaran agenda 3. Jadi apa saja yang Anda ketahui? Adik-adik ketahui tentang manajemen ASN, tuliskan di sini. Ya, tuliskan di sini ya, sekilas info padat jelas, ya. Terus yang kedua, smart ASN juga sama. Apa yang Bapak adik-adik tuliskan di sini di dalam smart ASN? Ya, mungkin penggunaan apa itu pokoknya ada intinya. Intinya ya taruh sini. Oke. Paham nih ya? Nah, masuklah 2.3. Nah, 2.3 ini. 2.3 ini analisa isu. Jadi adik-adik masukkan, ini kan pertama identifikasi isu. Masukkan gambar itu. Ya, tabel APKL atau apa yang di agenda 1. Tugas agenda 1, ya kan? Ketemu masukkan di sini. Ya. Tuh. Kemudian identifikasi penyebab masalah, masukkan firstborn-nya di sini. Ya. Oke? Ya. Terus yang ketiga, alternatif pemecahan masalah. Berarti tabelnya 2 titik berapa? 2.2 Bu. Iya, 2.2 berarti tulis apa, tabel apa itu ya. Mungkin tabel alternatif pemecahan masalah atau apa. Nah kan, terus adik-adik kan sudah masukkan nih, ini akan ada tugasnya nih sudah, ya kan? Ya enggak, ada kan tugasnya membuat ini. Kalau belum ya membuat aja. Terus adik-adik ketemu kan, nih kegiatannya apa saja, nah, kan gitu. Ya sudah ketemu. Ada dibuat. Halo. Halo, siapa yang mau menjawab? Ada Bu, ada. Nah, disinilah ketemu kegiatan. Asalnya dari mana? Kan dari tulang ikan kan? Nah, tulang ikannya ketemu isinya tulang ikan itu dari skill, ya kan gitu ya? Skill, skill, surrounding, supplier, sama sistem. Kemudian ketemulah di sini. Maka penyebab-penyebab ini tuliskan semua. Yang di duri ikan tulang itu loh ya. Nah, kalau memang ada 8, 6, tulis semua 6. Sudah kan? Nah, kemudian tulang ikan pertama. Ya, pertama, maka kegiatanmu apa? Contoh ini loh, contoh ya. Misalnya penyebabnya kurang pahamnya apa. Maka melakukan apa kalau kurang paham? Kemudian melakukan edukasi atau sosialisasi. Kan gitu ya? Ya enggak? Terus penyebab kedua, apa? Melakukan apa? Membuat apa? Satu penyebab boleh loh. Ya, 2 atau 3 kegiatan enggak apa-apa. Ya. Satu penyebab hanya 1 kegiatan juga enggak apa-apa. Yang enggak boleh ada penyebab enggak ada kegiatannya. Nah, tuh, cek kembali. Jangan sampai ada penyebab tapi tidak ada kegiatannya. Ini yang nggak boleh. Karena di sini pemecahan masalah. Jadi semua penyebab harus bisa dipecahkan dengan sebuah kegiatan. Jadi kalimatnya langsung aja, melakukan, membuat, gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya adik-adik, ya, dari tabel ini, ya, tabel ini, tentu sudah diajarkan ini ya. Pilih kegiatan mana ya. Caranya memilih 1 yang bisa diselesaikan selama 4 minggu.
Understand? Nah, 2, yang mempunyai kemanfaatan. Oke, yang mempunyai manfaat terbanyak. Oke. 3, efektif. Tepat sasaran. Kalau perawat yang diurus pasien ya tepat pasiennya. Kan gitu ya, tepat sasaran ya. Nah. Oke. Terus keempat, mudah. Sepanjang kegiatan itu menjadi tugas pokok, kewenangan, tusi kita makan mudah. Kecuali tugasnya orang lain. Ya enggak? Logikanya kan gitu ya. Sepanjang di APKL ternyata itu jadi kewenangan kita, pasti mudah. Oke. Kan ini ada banyak nih. Ada 6 atau 7. Jadi pilih itu ya. Pilih. Ya, pilih yang selesai 4 minggu. Paling banyak manfaatnya. Efektif. Mudah. Ya. Dan murah. Murahnya nggak usah. Ya. Nanti kalau murah kan nggak mau mengeluarkan biaya. Nanti cari yang gratisan. Ya kan gitu. Nah, itu aja. Ya. Nilai manfaat. Ya. 4 minggu selesai. Kemanfaatan tinggi, efektif, dan mudah. Oke, kalau sudah dipilih, nanti yang akan dimasukkan dalam tabel. Ya, sudah ya, sampai sini sudah ada semua ya. Kita lanjut. Selanjutnya, nah ini, 2.4, rencana kegiatan aktualisasi. Rencana nih. Jadi, tulis unit kerja. Unit kerjanya apa? Tadi kan ada yang ya unit kerjanya misalnya ya di rumah sakit Pendata, Madani, BPS tadi ya, atau tadi saat yang 2 orang tadi perhubungan kan gitu ya, tulis semua di sini. Terus isu yang diangkat apa tuh? Tadi lihat di hasil dari APKL. Dari sini kita sorry. Dari sini kan ketemu kan isu utama. Nah, isu utamanya apa? Masukkan di dalam sini. Nih, isu utama. Seret. Kan itu ya? Nah, setelah isu utama, ada ini. Isu di atas terkait dengan agenda tinggal. Jadi, isu yang kita ambil tadi, hubungkan dengan manajemen ASN-nya. Caranya bagaimana? Kenapa terjadi itu? Kan gitu ya? Kenapa terjadi ada isu itu? Apakah karena manajemen ASN-nya? Nah, lihat lingkup manajemen ASN yang adik-adik tulis di atas. Nih. Ya kan? Ada tuh nih. Di mananya yang mengakibatkan isu? Atau karena manajemen ASN-nya yang nggak betul? Kan gitu ya? Kalau yang nggak betul karena apanya? Lihat. Kemudian apakah karena smart ASN-nya? Belum menggunakan IT-nya atau apa sampai nggak terjadi, ya? Kok sampai terjadi isu itu? Understand? Pahami? Nah, ini dituliskan di sini nih, ya. Isu di atas, nih isu di atas terkait dengan manajemen ASN. Jelaskan, ya kan? Terus smart ASN, jelaskan di sini, seret. Oke. Oke, ya sudah ya. Nah, masuklah tabel kedua. Tabel kedua ini berarti 2.3. Isinya rencana kegiatan aktualisasi. Nah, di sini adik-adik. Di sini kita masukkan kegiatan dulu. Mudah-mudahan saya dengan Pak Sigit sama. Jadi kegiatanmu tadi kan di sini nih. Ambil di sini kan? Nih ya, di sini ya. Tapi boleh yang pertama. Jadi ini sebentar. Untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, jangan dibikin sebuah kegiatan. Ya, tapi masuklah di tahapan kegiatan. Oke, kan ini ada kegiatan, tahapan kegiatan. Jadi gampangnya begini. Tahapan pertama, kegiatan pertama ini isinya persiapan. Jadi
persiapan meningkatkan apa isumu ini tadi loh. Ya kan? Nah, misalnya persiapan meningkatkan apa? Kan positif dulu toh. Ya. Oke. Terus tahapan pertama, Dek. Tahapan pertama itu adalah konsultasi. Persiapan-persiapan ini isinya untuk mempersiapkan kegiatan intimu. Misalnya, setelah persiapan ditulis, kamu lihat intimu apa sih? Dua kegiatan yang diambil di sini, yang outputnya jelas. Misalnya, kegiatan kedua, saya melakukan edukasi atau sosialisasi atau penyuluhan, gitu aja ya. Terus aku membuat apa lagi yang kedua? Selain kegiatan inti, misalnya melakukan atau pembuatan aplikasi apa-apa gitu ya. Ya, oke, paham nih ya? Ada kegiatan dua. Terus pada saat untuk terus nanti terakhir adalah monef. Ya, dua atau tiga inti yang kita ambil dari sini, ambil sini. Kemudian terakhir diakhirin sebuah kegiatan yaitu evaluasi atau monitor dan evaluasi lah. Untuk apa kegiatan terakhir? Itu untuk melihat sejauh mana keberhasilan ya kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN tadi. Paham nih ya? Contohnya, isunya ini contoh aja ya. Isunya supaya cepat aja. Isunya misalnya saya ambil tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Misalnya ini isunya ya. Maka kegiatan pertama adalah persiapan untuk mengurangi angka kematian itu ya. Nah, terus kegiatanku ada dua. Misalnya ini dua. Saya akan melakukan edukasi, ya, pemahaman tentang kesehatan ibu dan melahirkan. Ibu yang mau melahirkan itu tuh, pokoknya ibu lah. Kedua, saya mau melakukan ini edukasi ya. Kedua, saya mau melakukan kunjungan rumah deh. Misalnya ya, kunjungan rumah. Karena jauh-jauh ini, misalnya. Maka persiapan untuk sosialisasi, edukasi tadi masukkan di sini. Edukasiku melalui apa ya? Misalnya, sosialisasi langsung deh mau di posyandu, misalnya ya, misalnya tuh. Berarti membuat bahan sosialisasi di sini disiapkan memang. Di sini membuat sosialisasi. Sosialisasi ini kan banyak ya, bisa lewat video, bisa langsung kan gitu ya. Jadi bahan-bahan yang mau kita lakukan itu langsung dibikin aja di tahapan sini, tahapan persiapan. Jadi tahapan persiapan konsultasi dulu, ya, konsultasi dengan mentor, melapor dengan kepala puskesmas dan sebagainya. Kegiatan kedua, maka saya membuat bahan sosialisasi saya, ya. Jadi membuat bahan sosialisasi berupa apa? Tulis. Kalau memang sosialisasinya mau berupa banner atau leaflet dari sini, atau bahan sosialisasinya yang langsung pakai bahan PowerPoint, ya tulis saja, menyusun ya PowerPoint dan sebagainya, tulis ini. Jadi bahannya sudah selesai nih. Nah, kemudian kunjungan rumah. Pada saat kunjungan rumah apa sih yang mau saya siapkan? Masa dibuat di sini? Ya, misalnya dalam kunjungan rumah saya mau membuat kuesioner atau apa ya, bahan-bahan untuk kendali, itu tulis saja deh, membuat apa. Tulis di sini, selesai. Kemudian karena saya perlu evaluasi, kan, saya mau melihat seberapa jauh sih ya pemanfaatan pemahaman ibu hamil tadi atau kunjungan rumah tadi seberapa jauh. Saya mau menggunakan kuesioner, melihat pelayanan, maka ditulis membuat kuesioner ya evaluasi. Di sini semua. Ya. Gini. Jadi persiapan ini isinya membuat untuk bahan pelaksanaan di sini. Oke? Nah, setelah itu kegiatan kedua langsung aja pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan sebagainya ya. Nah, terus ketiga pelaksanaan kunjungan rumah. Keempat
evaluasi. Gitu. Jadi sudahlah jadi kegiatan 4. Nih. Kegiatan lebih dari 3, maka sudah 4. Kalau mau 5 tambah lagi, apa kegiatanmu? 1 lagi di sini, ya. Cari di sini. Nih, tadi. Oke? Ambil dari sini. Caranya yang tadi. Selesai 4 bulan, 4 bulan. Selesai 4 minggu, kan gitu. Ada kemanfaatannya itu. Pilih. Ya. Yang tengah pilih di sini. 2 atau 3 atau 4 terserah. Yang penting selesai 4 minggu. Ya. Nah. Selesailah kegiatan terisi, tinggal Bapak Ibu adik-adik menjabarkan tahapannya. Nah, di sini tadi karena 2 ada tahapan tadi ya. Konsultasi, membuat video atau bahan membuat bahan edukasi atau sosialisasi, atau kita perlu membuat SAP dulu. Kan perlu ya? Sebelum memberikan edukasi atau sosialisasi kan biasanya kalau guru itu membuat RPP, tuh ya, RPP. Ada nggak kegiatan seorang bidan atau perawat sebelum terjun itu membuat bahan itu? Tulis di sini sekalian, ya di sini karena disiapkan di sini. Oke, termasuk evaluasi. Oke ya. Terus pada saat melakukan sosialisasi apa sih tahapannya? Tulis saja sini, ya. Mungkin karena sosialisasinya di posyandu perlu deh koordinasi dengan kader, ya kan gitu ya. Terus menentukan jadwal, misalnya kan, jadwal kapan, terus langsung pelaksanaan. Itu aja, ya. Perlukah tanya jawab? Tulis saja di sini melakukan tanya jawab atau apa? Tulis. Yang jelas ini akhirnya sosialisasi itu berjalan. Oke, paham nih ya? Nah, pada saat kunjungan rumah, apalagi tahapannya sampai selesai. Hasilnya apa? Kunjungan rumah. Nah, evaluasi isinya apa? Berarti ya mengolah hasil, ya kan? Ya kan? Mengolah hasil kuesioner tadi kan? Nah, mengolah hasil kuesioner, menganalisa paling ya, menganalisa, kemudian mendapatkan kesimpulannya apa. Nah, kan gitu. Oke, sampai sini selesai ya. Tahapan-tahapan bisa ya. Nah, kemudian output. Nah, outputnya begini. Output itu hasil bukan bukti fisik ya. Bedanya output dan bukti fisik. Tunggu dulu, saya capek deh. Mulai pagi deh. Mulai 7:30 duduk ini ya. Nah, oke. Jadi output, begini contohnya output ya. Konsultasi dengan Kapus, kepala puskesmas atau kepala seksinya ya, mentornya lah. Ya, mentornya kan berarti kalau perawat berarti ya kepala ruangan atau kepala seksinya, situlah nanti mentornya siapa. Berarti outputnya adalah apa? Outputnya kira-kira. Kalau kita habis konsultasi, apa outputnya? Kita mendapatkan apa? Surat pengesahan dari mentor. Itu bukti fisik. Outputnya bukan bukti fisik. Itu bukti fisiknya. Kalau outputnya apa? Setelah adik-adik konsultasi, apa yang didapatkan? Izin Bu, Yuk. setelah konsultasi mungkin bisa mendapatkan arahan untuk persetujuan kegiatan selanjutnya. Ya, oke. Jadi dapatkan arahan, dukungan, gitu aja. Lembar persetujuan belum, itu untuk bukti fisiknya tuh. Itulah bedanya. Nah, berarti outputnya adalah persetujuan, dukungan ya untuk melakukan tuh. Sudah nggak usah tulis untuk melakukan aktualisasi, kan jelas itu. Jadi mendapatkan arahan dan dukungan gitu aja ya. Tuh outputnya. Nah, kemudian kalau kita membuat tadi video atau bahan ajar, apa outputnya? Apa outputnya? Ya bahan ajar. Kalimatnya tersedianya bahan ajar, tersedianya video. Tapi kalimatnya tersedianya, bukan bukti fisik, ya kan? Aduh, Dek, kenapa ini? Aduh, Pak Dek, restart mau. Halo? Iya, Bu. Oke. Nah,
Sudah ya? Nah, itu. Jadi setelah itu, ya outputnya begitu ya. Nah, misalnya membuat kuesioner, maka outputnya ya kuesioner. Adanya kuesioner, tersedianya kuesioner. Oke ya, output ya sekali lagi. Output adalah hasil setelah lakukan itu. Bukan bukti fisik. Nah, oke. Selanjutnya adik-adik kita coba di sini. Kan tadi konsultasi nih, konsultasi dengan mentor. Coba konsultasi dengan mentor itu, adik lihat di sini. Mana ya, perilaku mana ya yang cocok? Mulai dari berorientasi pelayannya ada enggak? Akuntabelnya ada enggak? Kompetennya ada enggak? Dilihat ini. Nah, terus harmonisnya ada enggak? Dilihat semua ya. Nah, misalnya dalam konsultasi, kok ada nih ternyata terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan, atau apa ya, cocoknya mana? Nah, kalau sudah ada yang cocok, misalnya apa ya, harmonis, misalnya harmonis. Nih, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, misalnya kan gitu. Oh, berarti di dalam konsultasi harmonis yang kita ambil. Tuliskan di sini. Nih, dituliskan di sini harmonis. Ya, harmonis saja ya ditulisnya. Terus apalagi? Jangan cuma satu. Lihat dari 7 tadi. Caranya melihat indikatornya dulu. Baru ambil. Gitu ya? Paham nih? Kan ada 7 nih. Masa konsultasi cuma 1 harmonis tok? Ada nggak di adaptif? Ada nggak di loyal? Ada nggak di gitu? Oke? Ini saya serahkan adik-adik untuk memahami. Nah, tulis di sini. Ternyata ada harmonis sama apa gitu ya, dari 7. Masuklah membuat SAP atau membuat bahan tadi ya, bahan sosialisasi. Di dalam membuat bahan sosialisasi, lihat lagi. Nih, berakhlaknya. Ada apa? Pada saat membuat video, pada saat membuat bahan sosialisasi. Apa ya? Dari berakhlak tadi nih. Jadi ujung-ujungnya ini terus nih. Ya. Oke? Tuliskan. Bisa jadi pada saat membuat video atau membuat bahan sosialisasi bisa sampai 7-7-nya bisa ada. Bisa cuma 4. Kan gitu ya. Nah, ini saya serahkan adik-adik untuk menganalisanya. Kan ada kemarin itu pembelajaran dari Pak Sigit toh. Nah, itu masukkan aja di sini. Tuh. Oke. Kan agenda 2 sudah kan diajarkan. Kegiatanmu apa, tahapannya apa, kemudian masukkan. Ya, gitu ya. Sudah ya? Halo? Iya, Bu, ada, Bu. Nah, berarti tugas dari Pak Sigit tinggal masukkan. Ya enggak? Tinggal masukkan aja. Dah selesai. Ya. Terus kalau sudah selesai ini, lihat nih. Nah, ini kan keterangannya tadi. Yang ini hubungkan kolom 3 dengan nilai. Sudah ya, hubungkan kolom 3 dengan nilai. Sekarang, dari kolom 3, 5 dulu. Kolom 5 ini ada yang bawah, paling bawah. Lihat nih. Ya, setelah tadi 1, 2, 3 D-nya sudah selesai, ada kolom bawah nih. Hubungkan kolom 2 dengan agenda 3. Jadi setelah agenda 2 selesai dibahas, dikaitkan, maka lihat di sini. Tuliskan di sini. Caranya bagaimana nih? Lihat tadi. Kegiatan kita kan nomor 2 nih di sini nih. Mudah-mudahan kursornya Budi ada terus ya. Di sini nih kan tadi tentang persiapan menurunkan angka kematian ibu dan melahirkan tadi ya. Nah, pada saat persiapan, adik-adik sudah belum terkait dengan manajemen ASN? Saya kira untuk semua kegiatan pasti ada manajemen ASN-nya. Ya enggak? Tuliskan, berarti ada manajemen ASN-nya. Tulis manajemen ASN-nya atau aja. Enggak usah diurai. Terus untuk persiapan tadi, ada enggak ya Smart ASN? Kuncinya Smart ASN gini aja, Dek. Sepanjang kegiatan itu sudah menggunakan internet,
maka sudah Smart ASN. Gitu aja. Oh, tadi kan ada di persiapan ya, salah satunya membuat video. Aku sudah melihatkan menggunakan internet ya, maka berarti ada Smart ASN. Berarti di sini kan agenda 3 nih, hubungkan kolom 2 dengan agenda 3. Maka ditulis di sini, manajemen ASN, Smart ASN. Selesai. Paham ini? Nah, selanjutnya adik-adik, lihat di sini. Kolom 6, ini kan sudah selesai nih, kolom 5 sudah selesai. Kolom 6, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor berapa. Visinya nggak usah. Misinya ini adalah misi, ini orang provinsi ya, berarti provinsi, misi gubernur. Jadi ya, oke, dilihat misi gubernur. Nah, di sini adik-adik lihat. Nah, kegiatan kan tadi persiapan nih, ya kan? Persiapan menurunkan angka kematian, ini ya. Nah, persiapan tadi mendukung misi keberapa? Tulis. Misalnya misi 3. Apa isinya misi 3? Tulis. Oke, paham nih? Ya, misinya ya, bukan visinya. Misinya, misi ketiga apa? Oke. Paham sampai sini? Oke. Terus kita masuk ke agenda ya Allah. Tabel ke-7. Ini penguatan nilai-nilai OPD. Saya ingatkan, sekarang ini nilai-nilai organisasi sudah tidak ada. Semua menuju nilai organisasi itu berubah ke berakhlak semua. Nah, dulu ada. Nah, ini itu sudah peraturan dari Presiden Jokowi. Jadi dulu, contohnya dulu ya di BPSDM, di tempatnya Budi bekerja, itu ada namanya SIP, nilai organisasinya. Jadi nilai organisasi BPSDM waktu itu SIP. SIP itu sinergitas, integritas, dan profesional. Nah, itu sudah nggak dipakai. Jadi kalau adik-adik nilainya ada, tidak dipakai. Tapi nanti nilai-nilai OPD itu semua merujuk ke berakhlak. Jadi kembali, jadi pada kegiatan persiapan, nilai apa? Nih, kegiatan persiapan menggunakan nilai mana? Ya, misalnya pada persiapan ternyata sudah kita akuntabel. Misalnya tulis akuntabel, ya seperti ini tadi. Seperti di tahapan kolom 5. Tapi yang dibahas, kalau kolom 5 kan yang dibahas adalah tahapan kegiatan nih. Ya enggak? Yang di kolom 7 adalah kegiatannya. Sini, nih. Ya. Nah, ini hubungkan kolom 2 ini dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Jelas ya? Hubungkan kolom 2 dengan nilai-nilai berakhlak. Dah, tulis sama dengan tadi. Selesai sudah satu kegiatan. Nah, kegiatan kedua sama. Nah, masukkan di sini. Edukasi atau sosialisasi. Ya, taruh sini. Nah, sama seperti tadi, ya. Terus terakhir agenda 3-nya apa? Kolomnya persis dengan ini. Kembali lagi sini. Dan seterusnya. Saya terangkan satu ini aja ya kan sama toh caranya. Setelah selesai semua adik-adik, bikin lagi. Aduh, apalagi yang suruh bikin Budi ini. Ya. Bikin jadwal tentatifnya. Jadwal di sini per minggu aja. Kan tadi ada kegiatannya kan ada 5 atau 4, tulis dulu. Sini, persiapan, sosialisasi, kemudian apa ya? Kunjungan rumah, evaluasi dan sebagainya ya kegiatannya. Untuk tahapan boleh dijabarkan, boleh tidak. Ini ABC ini kan jabar. Sebetulnya ABC itu dari sini ya. Ini ya. Ini ya. Nah, tidak dituliskan juga enggak apa-apa, dituliskan juga enggak apa-apa. Nah, ini. Jadi ini dipindahkan aja di sini. Nih, ya. Oke. Nah, terus kira-kira, jadi adik-adik ini yang mengira-ngira. Untuk kegiatan persiapan itu di minggu keberapa ya? Jadi minggunya jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan 4 minggu.
Ya. Ya. Di minggu berapa? Minggu pertama. Bulan ini minggu pertama. Minggu pertama itu action kita ya. Terus bulan apa minggu kedua? Bulan apa minggu ketiga? Kebetulan bulannya sama ya nggak apa-apa. Bulan Juni minggu pertama, kedua, ketiga misalnya. Bulan beda nggak apa-apa, tapi ini tetap 1, 2, 3, 4. Kan 4 minggu ya. Nah, jadi rencananya adik-adik persiapan itu di minggu pertama. Terus sosialisasi kayaknya persiapan cuma 3 hari selesai deh, misalnya ya. Berarti minggu pertama juga langsung sosialisasi boleh. Ya, boleh. Jangan dipaskan. Karena 4 kegiatan minggu pertama seminggu. Minggu sosialisasi minggu kedua. Dipas-paskan ya enggak lah. Ya kan? Jadi logikanya kan gitu, ya. Nah, selesai sudah. Jadi tulis. Bisa saja sebuah kegiatan itu berkelanjutan, sering dilakukan sampai 2 minggu. Boleh. Contohnya misalnya kegiatan ketiga saya lakukan 2 minggu, ya. Minggu kedua dan minggu keempat. Boleh. Ya. Maksudnya biar kayaknya mau saya ulang ini boleh. Ada sebuah kegiatan memang agak lama, makan waktu 2 minggu boleh. Ini yang cepat, yang tahu kan adik-adik. Maka cukup dibuat begini saja. Ya, minggunya, kemudian kira-kira apa? Boleh dalam 1 minggu, misalnya bolehkah 1 minggu, minggu yang sama 2 kegiatan? Boleh. Yang nggak boleh ada kegiatan nggak dikerjakan. Kan gitu. Oke? Oke, silakan. Kalau sudah paham, silakan siapa yang bertanya. Kemudian kita nanti, masih ada waktu setengah jam, kita langsung kerjakan. Untuk ngupload tugas, kayaknya nanti habis ini, nanti kan ada masuk lagi kelas nih, masuk lagi kelas ya. Biasanya presentasi. Nah, setelah presentasi diperbaiki, baru diupload supaya bagus. Itu biasanya kalau Pak Sigit begitu sih, ya. Nah, nanti lihat aja uploadnya kapan. Tapi yang jelas untuk pertemuan kedua siapkan ya mempresentasikan ini bab 2. Oke? Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti saya anggap sudah paham semua. Mohon izin Bu, saya mau bertanya. Ya, diajar. Boleh kursornya diturunkan sedikit Bu atau slide-nya? Yang mana? Tanya yang mana? Untuk analisis isu, Bu. Oke, ini. Oke, ya. Kebetulan waktu pada saat agenda 1, Pak Bahrun mengajarkan kita lebih spesifik ke pohon masalah sama pohon alternatif, Bu. Bukan ke fishbone. Jadi kita menggunakan alternatifnya itu menggunakan diagram, bukan dalam bentuk tabel. Yang saya mau tanyakan, Bu, untuk penyebab masalah dan pemecahan masalah. Ini maksudnya? Iya, Bu. Untuk menentukan penyebab masalah dan pemecahan masalah, kita menggunakan metode APKL dan USG juga, Bu, atau bagaimana? Ya, jadi, tapi kan diajarkan nih ya? Iya, diajar. Cuma belum dibikin? Sudah Bu, karena kita beda cara kemarin ini kan mungkin menggunakan tahap, yang mungkin Ibu yang jabarkan ini menggunakan tahap fishbone, sementara yang diajarkan kita kemarin menggunakan tahap pohon masalah, Bu. Gitu. Boleh, salah satu. Kan ini boleh fishbone, boleh causal map, boleh trace analysis. Ya. Nah, sama. Tapi kan mencari isunya kan sama ya? Iya. Nah, jadi APKL dulu, kalau saya ya, sama Pak D mungkin sama. Jadi, jangan ujuk-ujuk USG loh ya. Ya. Jadi USG digunakan pada saat APKL. Jadi yang pertama harus dikerjakan, kenapa harus APKL? Nggak boleh ujuk USG. Nah, alasannya ya, di dalam APKL kan ada aktual, ya kan? Ada problematik, kekhalayakan, layak. Nah ini, layak ini loh. Layak ini adalah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan kita kan. Nah, itu kalau USG kan nggak ada bidang tugas kita. Ya enggak? Ya USG kan cuma urgen, ya kan gitu ya, serius, dan grow. Maka kita lakukan APKL aja dulu. Kalau di dalam pemberian skor APKL, ternyata sudah ketemu satu yang paling tinggi, nilai scoringnya paling tinggi, maka itu sudah utama kita, yang kita ambil untuk dimasukkan di trace analysis.
Kan gitu ya. Nah, jika USG bisa digunakan jika ya pada saat kita melakukan APKL ada skor tertingginya lebih dari 1. Loh. Misalnya setelah di APKL kok ada skor tertingginya yang 20, ada 2 isu. Maka yang 2 isu itu masukkan di USG. Ketemulah ranking 1. Jadi di USG yang ranking 1 itu masuklah di TRIS analisis. Kan gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada yang sama, maka nggak usah. APKL langsung ketemu 1, ya udah yang tertinggi itu aja. Nggak usah di USG lagi. Supaya praktis. Oke, paham di sini ya? Jadi lihat lagi. Kalau sudah APKL aja sudah ketemu, yang tidak boleh langsung USG, jangan. Kalau langsung USG coba lagi. Ya, coba melakukan APKL dulu. Ya. Nah, sekali lagi, kalau yang nilai double-nya itu di bawah ranking 1, ya nggak usah di USG juga, ngapain? Kan gitu. Misalnya ada ranking 1-nya 1, 20, 1 isu. Terus ranking 2-nya 18, ada 2. Yang nggak usah, biar 18 sama, nggak usah di USG. Wong dia ranking ke bawah kok. Kan gitu ya. Jadi yang kita USG adalah seandainya didapatkan ranking tertingginya, nilai tertingginya ada 2. Jadi kita nggak yakin kan. Jadi yang mana yang saya ambil utamanya nih? Kok 2-nya atau 3-3-nya kok nilainya tertinggi? Maka silahkan menjadi cari prioritasnya dengan USG. Paham ini? Semakin jelas atau semakin bingung? Jelas, Bu. Jelas ya. Aku senang kalau semakin jelas. Nah, setelah itu kan adik-adik masuk di TRIS analisis. Misalnya ada yang menggunakan TRIS analisis. Kemudian ada yang menggunakan firstborn, causal match. Ya kalau sudah TRIS analisis nggak usahlah dirubah. Yang penting kan sudah dapat nih penyebabnya, sama kan akhirnya penyebabnya di sini. Ya enggak? Causal match juga di sini. Yang penting ketemu penyebabnya. Mungkin ini sudah dibuka apa belum? Yang ini, tabel ini. Halo. Sudah, Bu, sudah. Nah, ya udah kalau sudah. Kecuali belum. Jadi boleh. Kan hasilnya sama. Dari penyebab masalah dari TRIS analisis, kemudian ketemu juga kegiatan kan? Ya. Oke. Kalau belum ya kerjakan. Nah, karena sistematikanya harus ada. Jadi kita menyesuaikan ini, ya. Jadi tugas yang ada tinggal masukkan aja. Intinya mau menggunakan firstborn, causal map, TRIS analisis, yang penting sudah ada ide gagasan untuk menyelesaikan penyebab masalah. Gitu aja. Ya. Makanya di sini boleh firstborn, boleh causal map, boleh TRIS analisis. Jangan sampai sudah TRIS analisis ganti lagi firstborn, ya nggak usah lah, sama kok. Kan sama menghasilkan penyebab masalah. Kan intinya mencari penyebab masalah. Kan gitu ya. Oke. Nah, makanya nih dan lain-lain silahkan. Maksudnya dan lain-lain itu pilih salah satu di antaranya. Nggak usah firstborn, kemudian TRIS, ngapain capek-capek. Makanya pilih ya salah satu. Tapi harus menggunakan dan harus tertulis loh ya. Harus tertulis di laporan. Ya, jadi sistematikanya ikutin ini aja. Oke, begitu Hajar yang dimaksudkan. Oke. Satu kali lagi, Bu. Ya boleh. Nah, dan pertanyaan untuk Hajar untuk semuanya ya. Siapa tahu memang ya nggak ngerti gitu, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya Hajar saya jawab. Kemudian semoga semuanya juga jadi ngerti. Kemudian apa Hajar? Untuk menentukan penyebab masalah, Bu, kita dipatok berapa penyebab atau terserah kita minimal 2 boleh? Oh, semakin banyak semakin bagus. Oh begitu. Karena apa? Semakin banyak penyebab, semakin banyak ide. Ya enggak? Nah, kenapa semakin banyak ide? Ide ini, Dek, nanti makanya ini ada untuk RTL. Jadi ide ini, Dek, misalnya kita ada 5, penyebabnya 5. Jangan cuma 2, jangan miskin sekali. Jangan terlalu miskin untuk mencari penyebab. Nanti kalau ada kegiatannya banyak, Dek, nanti kan kita ambil misalnya 3. Ada sisa 2. 2 itu untuk RTL, rencana tindak lanjutnya
apa gitu. Disimpan ini kegiatannya karena ada bab rencana tindak lanjut nanti. Setelah selesai 4 minggu, adik punya tugas nih, melanjutkan yang belum terselesaikan di sini. Dan nanti ditulis nih, rencana tindak lanjut ini ditulis di laporan nanti, aktualisasi, harus punya. Gitu. Jadi jangan cuma 2 lah, miskin sekali penyebab. Makanya kami harapkan sebetulnya, kenapa Bude, kalau Bude selalu firstborn itu jelas nanti dapat penyebabnya. Karena misalnya dilihat dari skillnya, itu pasti ada dapat 2 atau 3. Nah, dilihat dari surroundingnya berapa gitu. Maka di situ kan kelihatan tuh, dari skillnya berapa, dari sistemnya berapa, pasti banyak penyebabnya. Pohon masalah pun juga nggak apa-apa, sepanjang kotak-kotaknya terisi semua tuh. Ya enggak? Kan kalau pohon masalah kan kotak utama, kemudian kan ada lagi itu. Nah, itu banyak kan? Itu semua dimasukkan aja. Ya, sebanyak-banyaknya. Oke ya. Jadi lihat lagi, usahakan bisa mencari penyebab masalah sebanyak-banyaknya supaya dapat kegiatan banyak. Seandainya kegiatan banyak bisa terselesaikan, akan memudahkan terselesaikan isu itu. Ya enggak? Supaya isunya segera terselesaikan dengan beberapa kegiatan yang kita tentukan. Gitu loh, ada hubungannya tuh. Ya. Oke. Cukup, Hajar? Ya, silakan kalau yang mau tanya, Resen. Makasih, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Izin, Bu, mau tanya tentang Siapa ini? Resen dulu. Siapa tuh? Hijrah, Bu. Hijrah, bagaimana Hijrah? Begini, Bu, kalau misalnya kita pakai pohon masalah yang ditampilkan di rancangan nanti itu, Bu, hanya pohon masalahnya atau ditampilkan juga pohon sasaran yang pernyataan positif dengan alternatifnya, Bu? Atau hanya pohon masalah langsung ke tabel penyebab masalahnya, Bu? Berarti alternatif itu sudah sebuah kegiatan ya? Iya, Bu. Berarti kalau pakai pohon masalah itu kegiatanmu hanya 2 itu pastinya. Ada 3 Iya, sih, Bu. Iya, terlalu kecil. Kalau saya jangan ambil alternatifnya dah. Cari yang penyebabnya aja dulu, masukkan di sini. Ya, bisa nggak dimasukkan di situ? Iya. Karena kalau alternatif lagi itu mesti kamu alternatifnya kan permasalahannya cuma 1 itu. Kalau trias analisis kan gitu akhirnya. Iya. Makanya saya tuh jarang saya paham kan trianalisis. Karena trianalisis itu akhirnya jadi sempit-sempit, tinggal kecil lagi. Ya kan? Nah, akhirnya ya belum ini, Bu, belum terlalu paham. Kemarin iya, fokus penjelasannya Bapak di trianalis jadi oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang karena trianalisis itu akhirnya yang sebuah kegiatan itu dicari lagi, diperas lagi, akhirnya jadi dikit. Iya, Bu. Gitu toh. Akhirnya hanya ketemu 1 kegiatan. Ya enggak? Iya, Bu, betul. Bingung. Kalau gitu coba di stop, jangan sampai ke alternatif kegiatannya. Kita ambil yang penyebabnya aja. Ya enggak? Karena kalau trias analisis itu kan dari sekian penyebab di USG lagi ketemulah 1 yang paling kecil kan gitu toh. Iya, Bu, iya. Akhirnya cuma 1, aduh kasihan nanti. Nah, kalau saya sih trianalisis pakai aja 1 aja yang masih penyebabnya banyak itu loh. Ya. Karena nanti jadi nanti akhirnya cuma 1 kegiatanmu. Kalau diperas kan tinggal 1 nanti. Nah, repot nanti kalau gitu. Ya, padahal diharapkannya ketemulah kegiatan-kegiatan ini ide alternatif yang banyak nih. Nah, coba dilihatlah dipotong di mana ya? Yang trianalisis itu. Mungkin aja deh yang untuk alternatif yang kan ada positif negatif itu ya kan, ngerti gitu ya, kalimat positif terus jika maka gitu ya. Terus pada saat ada yang paling bawah kan itu kan ada bawah penyebabnya ada 4 gitu ya, misalnya atau 5, itu jangan kok ambil lagi 1 ya kan. Kalau kan biasanya ada penyebabnya dari yang pertama trias analisis itu kan ada penyebabnya tuh, ketemu penyebabnya 4 atau 5. Jangan kok peras.
Kalau diperas di USG kan tinggal satu tuh. Akhirnya penyebab satu aja yang dicari kegiatan kan? Iya, Ya enggak? Iya, Ya Bu. gitu kan? Iya. Nah, karena saya juga tukang pegang itu. Makanya karena itu, Bu, saya nggak pernah memberikan trace analisis itu untuk yang hanya menentukan satu kegiatan. Nah, jadi kalau bisa mungkin ini aja yang paling bawah itu, yang masih penyebabnya 5 itu aja yang dimasukkan di sini. Ya? Boleh begitu? Nah, supaya banyak penyebab di sini, nanti masing-masing penyebab bisa. Nah, ceritanya kan di itu penyebab sudah dianalisa lagi jadikan satu kan gitu kan? Kalau di trace analisis itu sebetulnya sudah ketemu nih penyebabnya 4. Misalnya ya, penyebabnya 4. Nah, penyebab 4 ini di USG lagi ketemu 1 kan gitu toh? Setelah ketemu 1 baru carikan alternatif. Akhirnya penyebab 1 ini aja yang diselesaikan. Ya enggak? Nah, kebetulan penyebab 1 itu cuma 1. Aduh, ya selesai sudah. Gitu kan? Nah, cobalah. Nah, ya, oke. Jadi bagaimana caranya di trace analisis yang masih penyebab masukkan di sini, kemudian cari kegiatan. Karena kalau kita sampai mencari turutan yang ketiga, entek habis karena ditapis terus. Memang tujuannya hanya mencari satu kegiatan sih, kalau trace analisis itu. Padahal harapannya bukan cuma satu kegiatan. Nah, oke, gitu ya, Hijrah. Silakan. Ya, oke. Jadi bagaimana dihentikan di mana sih supaya dapat penyebab? Cari sendiri itu, di mana letaknya itu, supaya berhenti. Nanti yang ditampilkan di laporan itu ya berhenti di situ, supaya runtun dari kolom kotak-kotak 4 masuk ke sini, kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau firstborn, cuma aku nggak ada sih gambar firstborn, nggak saya siapkan di sini. Kalau firstborn itu dilihat dari duri-durinya, berapa duri masukkan sini. Nah, karena trace analisis berapa kotak itu penyebabnya, taruhkan ini sama kan? Ya, kotak yang penyebab aja, kotak penyebab itu masukkan aja di sini. Kan tengahnya tetap isu ya. Kotak utama kan tetap isu yang kita cari dari APK. Jadi kotak tengah tetap isu, kan gitu ya. Kemudian cari penyebab. Nah, kan? Nah, penyebabnya berapa? Nah, habis itu kan di USG lagi gitu ya, dipilih lagi. Nah, penyebab yang banyak aja. Karena di USG lagi nih penyebab 5 ini, ketemu yang 1, kan gitu ya? Iya. Ya, dah? Yang kita buat kotak 1 itu yang dicari alternatifnya, kan gitu ya? Nah, berarti berhentilah di penyebab aja. Nggak usah di USG lagi tentang satu penyebab. Berarti sampai di penyebab masalah saja, Bu. Tidak usah lagi ditapis. Iya. Ya. Iya, Bu. Nah, kalau mau kalau penyebab masalah sudah ketemu mau ditapis lagi, ya itu tadi habis deh kegiatanmu. Habis. Itu sudah Bu, habis. jadi pres. Ya, habis. Ya. Iya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, intinya kita sudah bisa menentukan penyebab-penyebab itu alternatif, ide-idenya apa. Tunggu dulu, panas sekali, Dek. Palu panas kah, Dek? Kok saya basuar ya? Nah, gitu sampai bernafas. Ya, begitu ya, silahkan. Jadi dihentikan aja di penyebab apa supaya runtun. Dari kotak itu yang dimasukkan sama. Jadi harus runtun nih, harus konsisten nih. Kan dari APKL diambil satu, masukkan di trace analisis, dianalisis ketemu. Nah, kotak-kotak yang mana diambil masukkan sini. Ini kan? Ya. Jadi tidak boleh keluar dari kotak yang dicari nih penyebabnya. Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, si Mentari di pagi hari. Senyum berseri-seri. Kan senyumnya Mentari. Ya, Mentari, apa Mentari? Bu, terima kasih Bu. Boleh Saya mau stop share-ku saya hapus, boleh? Saya tutup dulu ya, biar enak. Oh ya. Nanti baru tanya, tak bukakan lagi kalau dibutuhkan. Ya, bagaimana? Aduh, panas sekali, Dek. Iya Bu, Ya. tadi
Saya mau bertanya di bagian yang kotak tabel 2.2 tadi Bu, yang di pemecahan masalah atau gagasannya itu. Misalnya Bu, penyebab masalahnya kan misalnya nomor 1 kurangnya pemahaman pasien misalnya. Terus pemecahan masalahnya kan pastinya akan melakukan sosialisasi. Apakah diisi saja melakukan sosialisasi atau sudah dijabarkan seperti Yes, melakukan sosialisasi gitu aja. Melakukan sosialisasi tentang apa? Kan tadi yang paham, yang kurang paham tentang apa? Nah, melakukan sosialisasi tentang apa? Gitu aja. Yes. Jadi untuk tabel alternatif ide gagasan itu langsung kalimat kegiatan. Supaya gampang, nanti masukkannya di tabel rancangan tadi ya langsung melakukan sosialisasi. Kegiatan keduanya kan gitu. Jadi kalimatnya juga sebuah kegiatan. Karena kan di tabel, panas Dek. Jadi ngos-ngosan Budi ya. Jadi di saat melakukan memindahkan ke tabel pun kan tabel kedua itu kan kegiatan ya, namanya kegiatan ya. Kalimatnya juga kegiatan. Ya, jadi tabel nanti di dalam rancang tabel tadi berarti kan masuk kedua itu. Berarti kegiatan kedua melakukan sosialisasi apa gitu aja kan sosialisasi. Kalau perlu gini, melakukan sosialisasi melalui apa? Yang penting itu. Kan sosialisasi ini banyak nih. Yang penting itu sosialisasi kan bisa tatap muka langsung, ya, sosialisasi melalui Zoom, sosialisasi melalui YouTube, apa video, kan gitu ya. Nah itu tulis ya, sosialisasi melalui apa? Sosialisasi melalui tatap muka langsung. Berarti ya tatap muka. Nah kalau saya ini, seumpama saya bikin sosialisasi seperti ini, maka sosialisasi melalui Zoom. Nah, atau sosialisasi melalui leaflet. Kan leaflet juga alat sosialisasi ya. Jadi pada saat sosialisasi sambil menyebarkan leaflet. Misalnya kan. Jadi pada saat sosialisasi, misalnya di Posyandu nih, saya sosialisasi langsung dan penyebaran leaflet. Karena di situ juga saya sebarkan leaflet. Ya enggak? Nah, jadi sosialisasinya melalui apa? Tuliskan. Kan sosialisasi itu banyak melalui apa? Nah, melalui itu dibikin di persiapan, ya kan? Nah, persiapan sudah membuat videonya, sudah membuat bahan ajar, bahan sosialisasi kalau ke tatap muka langsung, kan gitu ya. Contohnya saya membuat video tutorial, ya silakan. Membuat video tutorialnya sudah dibikin di persiapan. Jadi pada saat sosialisasi lewat Zoom, saya putarkan video tutorial. Kan gitu kan? Nah, semakin paham bingung? Iya, paham kan ya? kalau seperti di tugas sebelumnya kan, misalnya sosialisasi itu kan banyak kegiatannya itu ada mulai dari persiapan, persiapkan bahan, terus merencanakan kegiatannya. Oh itu jangan dimasukkan di situ. Itu kan sudah dipersiapkan. Jadi sosialisasi langsung aja. Apa yang dilakukan sosialisasi? Misalnya apa? Kan ini bahan sudah ada nih. Nah, apa kira-kira? Misalnya mau tatap muka langsung ya. Ya. Misalnya sosialisasi mau dilakukan di Posyandu misalnya ya. Kan alatnya sudah ada nih. Berarti tinggal ya menghubungi kader. Kan itu ya? Ya, menentukan jadwal, ya kan? Jadwal sosialisasinya kapan? Terus langsung pelaksanaan sosialisasi. Itu ya. Oke, paham nih ya? Berarti bahan itu sudah ada. Rencana kegiatan sosial aktualisasinya di tabel itunya baru dijabarkan. Pelaksanaan tadi, pelaksanaan sosialisasi. Kan kegiatan kedua pelaksanaan sosialisasi ini ceritanya. Atau kegiatan 3 lah, pokoknya ada kegiatan sosialisasi. Jadi tinggal actionnya aja. Tahapannya actionnya aja. Kalau mempersiapkan ya mempersiapkan misalnya bahan sudah ada, hanya mempersiapkan kalau mau pakai video atau memakai laptop hanya menyiapkan alat untuk memaparkan aja. Misalnya pakai LCD. Jadi tahapan pertama ya menyiapkan LCD aja ya bahan-bahannya terus langsung action.
tentu yang disiapkan dulu sosialisasi pesertanya dulu deh. Peserta dulu. Setiap edukasi, sosialisasi pasti disiapkan dulu. Jadi caranya bagaimana menyiapkan peserta yang mengundang atau apa? Ya. Ya kan? Nah, siapkan dulu, ya. Jadi kesiapan pesertanya dulu, baru apa? Gitu. Kalau membuatnya sudah terjadi di persiapan tadi ya. Oke? Paham nih? Ya, tuh. Jadi gitu. Sosialisasinya mau di mana ini? Mentari. Di ruangan tempat tugas, Bu. Nah, melalui apa? Tatap langsung, Bu. Nah, berarti bahan sosialisasinya sudah selesai toh? Berarti karena menggunakan ruangan apa yang dilakukan? Ya, boleh juga berkoordinasi dulu ya, mencari ruangan dulu, ya kan? Terus apa? Memanggil pesertamu toh. Lewat apa? Nah, misalnya tulis aku menyiapkan pesertanya apa, siapa yang kan ada yang disosialisasi ini siapa, teman-teman misalnya ya, teman-teman satu ruangan gitu ya. Iya, Mentari. Iya. Nah, berarti ya mengundang ya peserta melalui WA atau apa. Nah, ya kan kegiatannya gitu. Ya. Boleh juga anggaplah ruangannya sudah ada. Atau menyiapkan ruangan aja deh. Habis menyiapkan ruangan ya untuk sosialisasi karena kan ini langsung ya. Terus kalau bahannya sosialisasi sudah jadi nih, yang mau dipaparkan semua sudah jadi nih ya. Nah, terus adik tentu mengundang kan, mengundang pesertanya siapa saja, diundang. Habis itu langsung pelaksanaan. Ya. Oke? Nah, mengundangnya lewat apa? Nah, itu terbuka. Hanya langsung gitu. Kok nggak resmi amat sih? Atau pakai undangan tulis? Atau langsung WA? WA sekarang kan resmi juga. Ya kan? Nah, silakan. Mengundang melalui apa? Langsung action. Nah, di dalam sosialisasi perlu nggak ada tanya jawab? Nah, kalau memang ada, terus ada kegiatan tanya jawab, ya. Terus kuesionernya dikasih kapan? Nah, tuh. Ya kan? Kuesioner mau dikasihkan kapan? Setelah sosialisasi kah? Berarti tahap terakhir adalah membagikan kuesioner, mengisi kuesioner. Kan ada kuesioner tadi. Nah, jadi kuesioner dibagikan pada saat apa? Masukkan di situ, di tahapan kegiatan. Jadi pengisian kuesioner itu masuk di tahapan kegiatan, tapi kegiatan yang mana terserah adik-adik yang tahu. Oke? Ya? Mau saya bagikan kapan ya ini? Masukkan di tahapan. Tapi di kegiatan mana? Ya, jangan tanya Bude. Tanya pada diri Anda yang punya rencana. Kan gitu. Kan tujuan kuesioner soal. Jadi kalau contohnya ini Dek, kalau guru, misalnya nih guru kebetulan baru. Jadi guru kan setiap mengajar harus ada pre-test, post-test nih. Maka pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, tahapannya misalnya, Bude ini guru nih bayangannya. Saya kegiatan kedua saya karena saya punya ide untuk mencapai nilai matematika bagus, karena selama ini matematikanya rendah gitu misalnya ya. Maka saya ingin tahu sampai sejauh mana sih matematikanya supaya meningkat, saya menggunakan metode pembelajaran. Maka pada saat saya melakukan pelaksanaan metode pembelajaran apa gitu, saya awalin dengan tahapan pertama pretest dulu. Kan ada nana. Terus setelah itu metodenya misalnya mengelompokkan siswa, habis itu apa sampai mengajari metode itu. Nah, setelah selesai itu saya mau masukkan post-test untuk melihat apakah sudah ada keberhasilan. Nah, silakan terakhir ditutup dengan pengisian post-test. Misalnya, nah ini salah satu contoh. Jadi adik-adik nanti tahu di mana tempatnya pemberian kuesioner itu. Ya. Atau dalam bentuk soal atau kuesioner, yang penting intinya yang diolah di dalam evaluasi nanti untuk melihat seberapa jauh ya peningkatan ya, yang tahu tadi belum tahu jadi tahu gitu. Yang tadi belum paham jadi paham, kan gitu ya. Nah, gitu. Dengan alat apa? Silakan. Idenya adik-adik sendiri yang tahu.
Yang penting di akhir pelaksanaan aktualisasi harus bisa diukur. Seberapa jauh ya peningkatannya setelah saya melakukan sebuah kegiatan tadi, 2 buah atau 3 buah kegiatan. Nah, gitu. Oke, dipahami, mumet? Paham ya? Boleh? Saya izin bertanya lagi satu kali, Bu. Iya, Hajar. Ibu, kalau misalnya saya membuat kuesionernya 2 kali. Yang pertama itu di persiapan, itu kuesioner yang pertama sebelum sosialisasi, dan kuesioner yang kedua setelah sosialisasi. Jadi kita bisa lebih efektif untuk monefnya ke depan, Bu. Ya, berarti di persiapan tuh membuat ya sosialisasi pertama. Kuesioner pertama. Pra dan sesudah. Pas. Jadi dua-duanya dibikin dalam persiapan. Jadi pada saat itu tinggal action aja. Ya. Nah, kalau guru ya itu soal pretest, post-test dibikin di persiapan. Nanti pas pelaksanaan tinggal nyebar aja. Ya. Oke. Sip. Ya, sudah sip ya, karena waktu tinggal. Boleh, Bu. Ulo, Samsina tinggal 7 menit, boleh. Ibu, terima kasih. Kita kan di rumah sakit, Bu, biasanya kan pasiennya cepat berganti, jadi otomatis kegiatannya itu pasti akan diulang-ulang begitu. Jadi kalau seumpama kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah bisa langsung melakukan evaluasi tes begitu, Bu. Maksudnya, iya. Kan kita sudah lakukan pretestnya, terus kalau kita sudah lakukan kegiatan actionnya kita dalam bentuk umpama sosialisasi atau pembagian leaflet, sesudah itu atau 1 hari sesudah itu bisa kita langsung evaluasi, Bu. Kalau kegiatannya 1 kali ya 1 kali, tapi kalau berulang-ulang ya terus sama kegiatannya. Oh iya. Sampai ketemu, iya kan? Nah, iya. Nanti dinilai bersamaan semua. Jadi misalnya ini sosialisasinya mau berulang-ulang nih. Ya, hari pertama tetap lakukan seperti itu. Iya. Hari kedua lakukan lagi, tetap lagi. Ya kan? Gitu. Nah, jadwalnya ya ditulis nanti dari berulang tuh sampai berapa minggu. Iya. Minggu pertama, minggu kedua, terserah ya. Nah, diulang loh, Bu. Sama kok. Nah, semakin banyak pendapat kan semakin bagus nanti diolah. Kan gitu ya. Ya. Jangan sampai hari pertama selesai terus besok enggak, ya tetap ya kan? Iya. Nah, ya untuk meyakinkan ya boleh diulang, kan orangnya kan beda. Iya. Ya kecuali orangnya sama ngapain diulang? Pasti tahu jawabannya dong. Nah kan hari ini ternyata cuma 5 orang, kan tuh gitu ya. 2 hari lagi saya mau melakukan, orangnya beda, ya lanjutkan silakan, sama ya kegiatannya ya. Jadi sebuah kegiatan bukan berarti 1 kali selesai, boleh yang tahu kan situ mau diulang mau apa terserah ya. Oke, terima kasih, Bu. Sinar, oke sip ya, selesai ya. Ya oke, saya kira cukup waktunya ya. Boleh kita tinggalkan ya. Mudah-mudahan paham dan insya Allah nanti ketemu pemainnya sendiri ya. Bagaimana caranya? Tinggal nanti tolong dipresentasikan ya, siapkan. Nanti ketemuan berikutnya siapkan untuk dipaparkan tugas yang ini, bab 2. Oke, saya kira cukup. Waktu tinggal 3 menit, saya tanya dulu sama hostnya. Ada hostnya, kita ditinggalkan, Le. Nggak ada hostnya ya. Oh lagi. Hadir. Saya ditinggalkan. Ujian ada, siap ya. Bu Risna, karena kita cukup deh. Waktunya tinggal 4 menit. Iya, baik Bu De. Iya, tinggal menuju ke room besar Bu De. Terima kasih untuk pembelajaran materi coaching agenda hari ini. Dan insya Allah nanti besok tanggal 17 sudah berhadapan dengan coachnya Bu ya. Ibu Pak Desi siap. Ya.
Terima kasih untuk Pak Des Bude untuk hari ini, sudah kesempatan, sudah menggantikan Pak Des sedikit. Bukan menggantikan, baku tukar Bu Tisna. Baku tukar ya. Jadi pembimbingan kita coaching agenda pada sudah selesai. Terima kasih Bu Des. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan menunggu kembali ke room besar. Ya, terima kasih adik-adik, terima kasih Bu Disna. Mudah-mudahan semakin paham. Jangan lupa segera dikerjakan tugasnya supaya nanti sudah siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ya. Kita harus bisa. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ya. Iya, untuk teman-teman selalu untuk menunggu ke room besar. Ya, terima kasih Bu De. Teman-teman, boleh kita mau foto? Supaya jadi ini, kita punya icon. Jadi ikonnya kita orang di ini di grup kelompok 1 kenang-kenangan. Toh? Ajar yang foto. Iya, saya print screen saja. Oke. 1, 2, 3. Yang bagus tuh foto langsung, Kak. 1, 2, 3. Oke, saya coba dulu. Gaya bebas ya, gaya bebas, Kak. Tunggu. Oke, lagi. Setel dulu ya. Kak, berarti kita basum lagi tanggal 17 toh? Tahu, tunggu dari Ibu Risna dulu. Bagaimana? Siapa tahu ada dimajukan lagi. Oh? Tamat mulai tanggal 17. Itu Kak, coachnya dimasukkan di grup. Iya. Oh iya, gimana Tanggal 17 evaluasi akademik. Nanti untuk Zoom-nya sesuai coach sendiri, Kak. Iya, evaluasi itu kayaknya esai nanti tuh. Kalau saya lihat-lihat di YouTube. Iya, Kak, tanggal 17. BTW masih recording.
Kak, ini kita kembali ke room besar. Belum. Ini Bu Risna kelompok 1 semua kembali ke room besar. Oh, berarti sudah kembali aja. Bagaimana caranya kembali, Kak? Tiada Masuk Live anunya. saja. Masuk ulang lagi berarti. Live room, bisa live room atau menunggu saja, lama lagi nih ya. Tinggal 1 menit. Oh ya udah. Bagaimana cara Bapak potong ini nanti saya coba edit. Cut saja kata. Kalau live langsung ke room besar kok, Kak. Ada Nina. Kalau bantu kau tadi. Kak Hajar minta PowerPoint. PowerPoint apa? PowerPoint apa? Yang kayak kakak punya mesti install itu, Kak. Tidak, pakai PowerPoint saja. PowerPoint 2010. Di situ sudah lengkap audio sama videonya. Kak. Ya. Ya, Pak Katari nanti Katarikat. Tolong dong. Oh, warna biru di pojok kanan live room, guys. Oh, sip. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bu Endang. Baik, Bapak Ibu. Sudah selesai. Ya. Iya, Pak Barun juga Untuk sudah ditutup, ya. duluan. Iya. Silakan untuk ditutup. Bu Aspina juga sudah keluar kayaknya nih. Kita tutup saja, Ibu Risna. Ditutup saja. Kayaknya langsung doa saja, Bu Endang. Ya. Iya, karena kelebihan waktu kayaknya tadi Bu Endangnya atur waktu. Menit. Oh iya, menit ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah bersedia sampai di pukul 11.30 untuk pembelajaran coaching agenda pada siang hari ini telah selesai. Insya Allah kita bertemu di tanggal 17 jam 7.30 untuk materi pembimbingan rancangan aktualisasi. Baik, untuk mengakhiri saya persilakan untuk Pak siapa tadi lalu. Satu. Mohon izin, Bu. Untuk memimpin doa. Silakan. Coaching agenda hari ini telah dilaksanakan, laporan selesai. Langsung doa Pak, lalu langsung pimpin doa. Untuk mengakhiri coaching agenda hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Lalu. Untuk pembelajaran siang hari ini sampai sudah selesai. Dan untuk tugas-tugasnya silakan dilaksanakan, dikerjakan untuk diupload ke Collabjar. Baik, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Endang, izin boleh Ya. di foto screenshot dulu mereka pertemuan Oh, iya. agenda hari ini. Iya. Oh ya, Jempolnya mana? Jempol. jempol. Oke, satu kali lagi. Senyum, senyum. Oke, terima kasih. Yuk, sudah. Kasih Bu. Izin live Bu. Silakan. Terima Bunda, makasih ya. Saya izin live. Izin libu. Ya. Oke.